Hai teman-teman, masih bersama dengan saya Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog. Kita lanjutkan bahasan mengenai help seeking behavior ya. Di video yang ketiga ini kita akan bahas mengapa terjadi penundaan pada perilaku pencarian bantuan. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai penundaan dalam pencarian bantuan. Nah, kalau tadi saya bilang ada persepsi, ada label yang negatif ketika menghadapi permasalahan tertentu sehingga menghambat individu untuk berbicara, untuk mengekspresikan, maka yang terjadi adalah penundaan dalam pencarian bantuan. Oke, nah delay, nah, penundaan ini kalau istilahnya adalah delay of help seeking ya. Ini ada ada tiga ya, yaitu tiga ini bisa kita artikan dari mana delay itu muncul gitu. Yang pertama adalah dari patient delay atau treatment delay. Nah, ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang dari mulai mendeteksi adanya gejala atau adanya hal yang nggak benar tadi itu ya, sampai dengan melakukan konsultasi pertama dengan profesional kesehatan mengenai gejala tersebut. Nah, kemudian professional delay ini adalah waktu antara tadi patient, seseorang berkonsultasi pertama kali dengan tenaga profesional sampai dengan ia menerima hasil pemeriksaan atau diagnosis ya. Diagnosis ini menyebutkan sebenarnya permasalahannya apa sih, sebenarnya sakitnya apa sih gitu ya. Nah, dari konsultasi pertama sampai dengan health professionals itu merumuskan gejala ini mengarah kepada permasalahan ini. Nah, itulah yang disebut dengan professional delay. Nah, total delay adalah rentang waktu yang dimiliki seseorang mulai dari ia mendeteksi adanya gejala hingga menerima diagnosis definitif dari profesional kesehatan. Jadi merupakan gabungan dari patient delay dan professional delay, gitu ya. Oke, kita lihat nih. Kalau di pembahasan kita kaitkan dengan bahasan psikologi, maka akan lebih banyak mengupas delay itu dari sisi patient, ya, patient delay atau treatment delay. Nah, ini yang pertama ada delay, appraisal delay. Nah, ini ketika menimbang-nimbang mengenai gejala, ya, di tahap awareness tadi, menyadari adanya gejala. Muncul pertanyaan, apakah saya sakit? Apakah ini wajar? Oh, jangan-jangan ya semua orang mengalami seperti ini, jadi ya sudah, saya tunggu aja sampai mereda sendiri misalnya. Nah, itu appraisal delay, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam proses appraisal ini atau penilaian penakaran gejala penting ditunda atau tidak, akhirnya individu itu mengambil keputusan bahwa apakah saya sakit? Ya, saya sakit, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah saya membutuhkan penanganan profesional? Nah, di sini ada yang namanya illness delay. Sudah tahu kan ada problem, sudah tahu nggak nyaman begitu ya, tetapi di sini pasti menimbang-nimbang saya mengatasi sendiri atau saya menyampaikannya, berkonsultasi, meminta bantuan, berobat begitu ya kepada profesional. Nah, gitu. Kalau kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saya butuh penanganan profesional ini dijawab dengan iya, maka ada proses berikutnya yaitu utilization delay. Ya, kan kita menimbang-nimbang, ya nih aku harus ke dokter. Kemudian mencari-cari kan ya, dokternya yang di mana ya, di rumah sakit mana ya, di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, fasilitasnya seperti apa ya, kemudian nanti penanganannya seperti apa ya, cari tahu. Nah, itu juga menyebabkan delay gitu ya. Kenapa? Karena tidak segera memutuskan, tidak segera bertemu, tidak segera mendapatkan tindakan. Ya, kalau misalnya pertanyaan ketiga ini sudah terjawab iya, ya, apakah penanganan tersebut sesuai dengan harga? Akhirnya berubah di situ iya. Nah, kemudian barulah memasuki
treatment, bertemu dengan health professional, lanjut ke profesional. Kalau misalnya di situ ada delay lagi yang terjadi, nah di situ masuk ke tahapan yang mana? Professional delay. Ya, betul sekali. Nah, sehingga di sini kalau memahami adanya treatment delay dari sisi person atau patient ya, bisa juga disebut patient delay tadi itu, maka di sini juga proses tali ulurnya panjang nih ya. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan banyak yang kemudian digunakan mengambil keputusan begitu. Ya, mempertimbangkan apakah ini tadi wajar, apakah sudah bisa dibilang kalau saya ini sakit, apakah sakitnya masih bisa ditahan, apakah ini ada uang untuk berobat dan segala macamnya. Nah, itu yang memunculkan di sini ada konflik di dalam diri individu itu gitu. Berobat atau tidak, mencari bantuan atau tidak. Nah, sepanjang dia belum memutuskan untuk mencari orang yang dapat membantunya, nah di situ adalah terjadi total delay, gitu ya, teman-teman. Total delay dari sisi passion. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas mengenai pemahaman pengertian help seeking itu seperti apa, kemudian model prosesnya ada apa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, sampai dengan hambatan-hambatan ya tadi delay. Kalau kita ngomongin tentang delay ini kan menjadi terhambat ya, tidak bisa langsung untuk mengakses atau mencari bantuan benar-benar menerima treatment. Nah, itu belum terjadi ya, sehingga delay-delay ini akan menghambat individu tersebut untuk mendapatkan bantuan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau demikian dampaknya apa? Nah, tentu dampaknya adalah permasalahan tersebut terjadi berlarut-larut ya. Kalau berkaitan dengan gejala fisik, nah bisa jadi kondisi sakitnya ini kemudian sudah mengkronis gitu. Semakin lama terjadi delay, maka ya prognosisnya atau gambaran keberhasilan dari treatment yang akan dijalankan ini cenderung buruk. Oke, gitu ya teman-teman, penjelasan mengenai help seeking behavior ini ya dapat digunakan dalam konteks psikologi, dalam konteks kesehatan, dan yang lain-lainnya yang terkait dengan promosi kesehatan individu. Terima kasih sudah menyimak, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang tepat dan dapat teman-teman gunakan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain.